Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, saya semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Oke, di video kali ini Umi mau berbagi tips gimana caranya agar kita lebih semangat dalam melipat pakaian dengan yang pastinya mudah dan rapi. Seperti itu, mam. Nah, ini tuh tumpukan pakaian yang sudah beberapa hari yang lalu ya moms. Maaf ya kalau ini sedikit contoh yang kurang baik. Jadi emang Umi itu kan ada baby. Jadi setiap kali Umi angkat pakaian dari jemuran, terkadang tuh nggak ada waktu buat kita langsung lipat pakaian. Nah, maka dari itu Umi biasanya taruh pakaian-pakaian tadi itu di dalam keranjang seperti ini ya moms. Ini agar baju-bajunya itu tetap rapi pas di kamar, nggak berantakan, nggak berserakan gitu. Nah, ini tips yang pertama. Biasanya Umi pisah-pisahkan antara pakaian-pakaian Umi dan Pak suami dan pakaian-pakaian anak-anak. Jadi yang keranjang yang warna biru itu pakaian anak-anak, Umi satuin jadi satu, dan yang warna hijau itu pakaian Umi dan Pak suami. Seperti itu mams. Kenapa Umi pisah-pisahkan seperti ini? Menurut Umi, ketika kita melipat pakaian dalam satu senada, maksudnya satu senada itu dalam satu jenis gitu moms, yang besar dengan yang besar-besar gitu, itu lebih asik dan lebih nggak membosankan gitu ya moms. Nah, biasanya Umi itu melipat pakaiannya tuh yang lebar-lebar, yang besar-besar dulu seperti ini mom, seperti sarungnya Pak suami, spray-spray gitu mom. Nah, buat moms biar nggak jenuh juga pas melipat bajunya, boleh tuh sebelum melipat baju mom dan semua itu style tuh musik atau selawat ya Umi yang mom semua suka seperti itu, jadi bisa buat teman gitu mom. Tapi kalau buat nonton TV Umi tuh nggak terlalu rekomen ya mom. Kenapa? Coba deh, keseringan kalau kita melipat pakaian dengan nonton TV, pasti banyak kan nonton TV-nya, betul nggak moms? Komen di bawah ini ya. Nah, sedangkan kita kalau melipat sambil dengerin musik, itu tangan kita tetap melipat, tapi mulut kita kadang bisa ikut nyanyi, jadi kan lebih asik gitu moms. Oh iya moms, Umi mau ingatin nih buat moms semua yang baru mampir di channel Umi Nia, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya sampai berwarna abu-abu dan tekan tombol loncengnya biar moms semua tidak ketinggalan video-video Umi yang selanjutnya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, Umi ucapkan terima kasih banyak sudah selalu mendukung channel Umi Nia Unyu. Untuk mam semua, semoga kebaikan mam semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat ngelipat kemeja seperti ini moms, biasanya Umi tuh dibalik seperti ini ya. Jadi liputan yang baju depan itu ada di dalam, kan biasanya kalau moms nyetrika itu kan bagian depan itu ada di luar gitu ya. Dan buat kancingnya juga Umi itu nggak pernah dikancing gitu ya, soalnya buat mempercepat aja, dan emang Umi juga mungkin males gitu buat pasang kancingnya. Jadi ini bisa jadi tips buat moms kalau emang males atau enggak pengen ngelipetnya itu cepet-cepet gitu, jadi tinggal dibalik seperti ini, insya Allah itu hasilnya juga tetap rapi kok mom. Dan Umi itu bukan tipe yang suka nyetrika baju gitu ya moms. Entah kenapa kalau Umi nyetrika baju, kalau banyak gitu tuh langsung pusing kepalanya gitu kan, apa terus kalau kita nyetrika itu hawanya tuh seperti kayak panas gitu badannya. Maka dari itu Umi tuh nggak suka sekali ya, nggak suka nyetrika.
buat melipat baju emang hobinya Umi itu. Nah, jadi baju-baju yang Umi setrika itu biasanya baju-baju kita yang buat ke acara-acara, buat pergi gitu moms, dan buat punya Pak suami itu yang biasanya buat ngaji seperti itu. Suami itu udah selesai dan sekarang lanjut ke pakaian Umi. Nah, buat melipat gamis seperti ini ya moms, tips dari Umi, biasanya Umi itu ngelipatnya tuh ditekuk dua seperti ini ya moms, dan seperti tadi Umi pasti juga balik bajunya seperti ini, jadi yang keluar jadi di dalam lipetan gitu. Nah, seperti ini moms caranya, jadi itu lebih rapi kalau menurut Umi ya. Nah, kenapa ini bentukannya beda, lipetan Umi dan lipetan Pak suami? Soalnya lemari kita itu beda ya moms, dan space punya Umi itu bajunya agak banyak, jadi biar muat banyak lipetannya itu Umi kecilin seperti ini. Nah, itu jadi tips buat moms apabila lemarinya kecil dan bajunya banyak, bisa diperkecil lipatan bajunya seperti ini ya moms. Nah, disesuaikan aja ya. Dan buat gamis yang bawahnya lebih lebar dari yang atas, yang model seperti payung seperti ini ya moms, itu emang Umi nggak ditekuk jadi dua seperti yang tadi. Dan kenapa? Karena itu tuh malah lebih sulit gitu moms, jadi cara ngelipetnya ya seperti ini aja ya moms. Kita sesuaikan ukurannya juga dengan yang lipetan pertama tadi. Dan ini lanjut buat baju tidur, baju yang biasanya Umi pakai pas santai di rumah gitu ya moms. Dan baju paling ternyaman ini moms, daster ya moms. Dan buat celananya itu tadi Umi lipetnya seperti itu aja ya moms, Umi sesuaiin dengan ukuran bajunya tadi. Nah, biasanya Umi setiap nata pakaian di lemari itu Umi bedain antara pakaian-pakaian gamis, terus pakaian-pakaian daster seperti yang kain-kain seperti ini ya moms. Dan kenapa Umi beda-bedain gitu ya moms? Menurut Umi itu akan mempermudah kita buat pas mau pakai, pas nyari gitu ya moms. Jadi kita sudah tahu mana yang pakaian-pakaian daster, pakaian-pakaian yang gamis seperti itu. Dan kita lanjut ke melipat kerudung ya moms. Dan buat melipat kerudung itu Umi seperti ini aja moms. Nah, emang buat kerudung-kerudung itu Umi nggak pernah digantung-gantung gitu ya, karena Umi tuh lebih suka seperti ini. Soalnya kenapa? Buat cara pengambilannya menurut Umi lebih gampang, dan buat penataannya juga lebih rapi gitu ya moms. Dan akhirnya pakaian Umi dan Pak suami sudah selesai. Dan ini penampakan pakaian yang satu keranjang tadi yang emang sepenuh nggak karuan rambutnya tadi, dan hanya menjadi seperti ini aja ya moms. Mudah kan buat melipat baju? Jadi buat moms jangan malas-malas ya buat melipat baju. Nah, sekarang kita lanjut ke pakaian si kakak dan si adik. Nah, buat pakaiannya adik ya seperti biasa, seperti ini aja moms. Dan seperti biasa Umi beda-bedain mana yang pakaian-pakaian dress, mana yang celana, seperti itu moms. Jadi Umi, dan buat pakaian-pakaian si kakak yang setelan biasanya itu Umi jadiin satu antara celana dan kaosnya, dan itu akan mempermudah
mempermudah kita pas saat pas ngambil gitu ya Moms. Jadi kita ngambil satu, kita udah dapet dua, dan itu akan mempermudah dan meminimalisir buat lemari itu berantakan kan Moms. Nah ini buat melipat kerudungnya seperti yang tadi ya Moms. Umi selalu lipat, nggak Umi gantung. Dan untuk melipat pakaian dalam, kenapa Umi lipatnya seperti ini? Menurut Umi itu ini tuh menghemat space, menghemat ruang gitu. Selain itu juga mempermudah kita pas mengambilnya gitu. Dan cara ngelipat seperti ini menurut Umi itu lebih rapi dan mempermudah kita buat menyimpannya. Jadi cara simpannya tuh tinggal kita taruh di storage atau kotak gitu ya Moms. Dan alhamdulillah akhirnya semua PR Umi udah selesai. Tadi tumpukan baju yang segunung yang amburadul tadi udah terlipat dan hasilnya seperti ini Moms. Gimana, rapi nggak? Dan ini tanpa disetrika loh Moms. Alhamdulillah ya, terima kasih buat Moms semua yang udah nemenin Umi lipat-lipat baju ya. Dan ini tips yang terakhir dari Umi, dan ini tuh yang terpenting menurut Umi. Ini tuh bisa menambah pakaian kita itu agar lebih rapi ya. Jadi kita tumpuk semua pakaiannya tadi seperti biasa, kita sendiriin antara pakaian anak-anak dan pakaian yang dewasa. Kita tumpuk seperti ini dengan rapi, kita jadiin satu, terus nanti kita tutup. Dan ini tuh juga bisa jadi solusi buat Moms yang emang udah capek ngelipet baju yang segunung tadi dan males buat naruh di lemari. Jadi kita tumpuk aja di dalam keranjang ini dulu Moms gitu, dan kita tinggal tunggu waktu yang pas untuk kita natanya di lemari gitu Moms. Dan seperti inilah tips dari Umi. Buat Moms semua yang masih menonton di detik ini, Umi ucapkan terima kasih. Dan sekian dulu ya dari Umi. Assalamualaikum, bye bye.